Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Pantekosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya secara luar biasa. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita secara yatim piatu, tapi Dia akan memberikan penolong, penghibur untuk menyertai umat-Nya. Sehingga Dia disebut sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta kita sampai kesudahan zaman. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Kita mau naikkan hati kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh merasakan kuasa Roh Kudus-Nya pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hidup dalam kami Bapa. Engkau hidup dan Engkau mau memulihkan hati kami Tuhan. Urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku awetmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku awetmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allah-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah Immanuel Bapa, Allah yang beserta dengan kami Tuhan, Allah yang selalu menyertai kami Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, hari di mana Engkau mencurahkan Roh-Mu begitu luar biasa Bapa. Biar setiap kami Tuhan boleh merasakan kepenuhan Roh-Mu Tuhan, boleh merasakan sukacita dari Roh Kudus Tuhan. Kau berkati kami Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Kau berikan kami kesukaan dari sorga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah online kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara percaya suatu saat nanti akan ada kegerakan Roh Allah yang luar biasa untuk dunia, bahkan juga untuk negeri kita tercinta Indonesia. Haleluya. Mari kita nyanyikan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur dan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kesukaan sorga. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mau kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja, maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Roh Suci atasku hidupkanku,
hidupkanku, hidupkanku, Roh Suci atasku, hidupkanku, Yesus menghidupkanku, Roh Suci, Roh Suci atasku, hidupkanku, 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 Roh Suci atasku, hidupkanku, Yesus menghidupkanku. Katakan Roh Suci, Roh Suci atasku, hidupkanku, 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 Roh Suci atasku, hidupkanku, Yesus menghidupkanku. Haleluya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, mari kita mau nyanyikan satu lagu untuk kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus boleh masuk ke hati kita. Haleluya, Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang
percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini selalu yang menjadi doa kami Tuhan. Menjadi pengakuan kami Tuhan. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kami Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Segala perkara Tuhan dapat kami tanggung karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami terus menjaga Roh Allah yang sudah ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pagi hari ini Bapa. Dan sebentar juga Tuhan kami kembali akan dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Bapa, biar firman yang disampaikan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Pantekosta. Hari yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, saya beri judul Roh Kudus setelah Hari Pantekosta. Saudara-saudara, hal yang utama dalam Kisah Rasul adalah karya Roh Kudus atas keselamatan yang telah diwujudkan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus disebut juga Roh Penolong. Roh Kudus disebut juga Roh Penghibur, dan Roh Kudus disebut juga Roh Pembela. Dia yang membela kita. 1 Yohanes 2 ayat 1. Saudaraku, Roh Kudus yang diutus sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sesuai dengan janjinya ketika masih berada di dunia, ia bekerja untuk anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan dia adalah Allah yang sedang bekerja dan terus bekerja. Haleluya saudara. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pantekosta dapat diartikan bahwa Allah membuka pintu penggenapan janji Allah yang bersifat kekal dan menjadi dasar bagi pendirian jemaat yang mula-mula dan kekal bagi orang-orang pilihannya. Puji Tuhan. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang bersifat sangat hebat, luar biasa, itu tidak terbatas pada hari Pantekosta saja. Kuasa Roh Kudus terus bekerja sampai hari ini. Mulai dari dulu, sekarang, dan seterusnya, Roh Kudus tetap bekerja. Dan Roh Kudus yang dulu bekerja sampai sekarang, dia masih tetap bekerja sampai saat ini. Dan kita tidak dapat katakan bahwa Roh Kudus hanya terjadi pada hari Pantekosta saja. Tetapi Roh Kudus itu terus dan terus bekerja. Kita hidup di zaman kemurahan, yaitu di zaman Roh Kudus, di zaman yang terakhir. Haleluya. Dan Roh Kudus ketika turun di kamar loteng, setelah murid-muridnya dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus, maka kejadian-kejadian yang besar juga terjadi di luar Yerusalem. Misalnya terjadi di Kaisaria. Tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44,
Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Haleluya. Kaisaria itu satu kota pelabuhan besar pada masa kekuasaan Romawi, dan Cornelius menjadi seorang kepala pasukan Itali. Dia dan keluarganya percaya kepada Yesus Kristus. Dia suka memberi kepada para orang-orang saleh. Dia suka berdoa, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Cornelius bahwa Tuhan mengingat semua pemberiannya. Nah, ketika Rasul Petrus datang ke Kaisaria, mereka berkhotbah, beritakan firman, dan Roh Kudus turun ke atas semua orang-orang yang ada di situ, sehingga orang-orang dari kalangan bersunat terheran-heran bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Saudara-saudara, juga terjadi di Samaria. Dalam Kisah pasal 8, Filipus di Samaria ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ini menjadi satu contoh bagaimana kuasa Roh Kudus tidak hanya tercurah di Yerusalem, tetapi kuasa Roh Kudus itu kemudian menyebar ke tempat-tempat di luar Yerusalem, bahkan sampai ke seluruh dunia. Kalau kita melihat di Efesus, terjadi juga kuasa Roh Kudus di sana. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini hanya 3 contoh, tetapi Roh Kudus terus bekerja di mana-mana tempat. Nah, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, ada beberapa tanda khusus yang terjadi ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan. Mereka semua berkumpul di kamar loteng. Kamar loteng itu adalah satu tempat ibadah menurut catatan di dalam Injil Lukas, dan terkumpul itu 120 orang. Kekhususan yang terjadi pada saat Roh Kudus turun ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ada tanda-tanda khusus ketika Roh Kudus itu turun ke atas orang-orang yang sedang berdoa menantikan kuasa. Yang pertama dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit. Murid-murid Tuhan yang sedang berdoa, sedang menunggu, mereka tidak tahu karena Yesus katakan tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa dari tempat tinggi. Jadi mereka tidak tahu kapan dan bagaimana Tuhan akan berikan kuasa. Dan ini yang terjadi, yaitu penggenapan janji Tuhan yang sering terjadi pada waktu yang tidak dapat diduga. Yesus hanya katakan, tunggu, nanti kamu akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi. Saudara-saudara, murid-murid mereka yang berkumpul, mereka tidak tahu bagaimana caranya Tuhan mengirimkan mereka kuasa. Mereka tidak tahu jam berapa, hari apa. Tapi mereka hanya bisa berdoa, menunggu apa yang Tuhan janjikan itu. Nah, kemudian tiba-tiba turun seperti tiupan angin keras. Tuhan Yesus pernah ibaratkan angin sebagai roh. Ditulis dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Orang yang lahir dari roh, firman Allah katakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kelahiran kembali yaitu mereka yang dilahirkan dari atas, dari Bapa. Sekarang murid-murid itu melihat sendiri bagaimana roh itu bekerja. Mereka mendengar suara angin itu. Dan kejadian ini terjadi secara tiba-tiba, nyata. Bukan hanya timbul dari pikiran, tetapi kenyataan yang terjadi. Kemudian yang turun bagaikan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Satu kejadian yang luar biasa. Turun seperti lidah-lidah, dan lidah itu berbicara sebagai alat untuk berbicara. Lidah berfungsi untuk berkata-kata. Jadi ketika orang-orang yang berkumpul itu dipenuhi, dihinggapi dengan lidah-lidah api yang bertebaran, mereka itu memberitakan Injil kepada semua suku bangsa, dan mereka mendirikan satu jemaat sebagai tubuh Kristus. Satu kejadian yang luar biasa pada hari Pantekosta, mereka yang tidak duga-duga, tapi sekarang mereka alami kuasa. Kalau dulu Allah mencerai-beraikan kepada orang-orang yang sehati untuk mendirikan menara Babel. Saudara, mereka ingin menjadi besar dengan mendirikan menara Babel untuk menentang Allah. Dan Allah mengacaukan mereka dengan bahasa. Allah mengacaukan mereka dengan bahasa-bahasa yang baru, sehingga mereka gagal mendirikan menara Babel. Tetapi setelah Roh Kudus turun, satu gerakan yang dengan tujuan agar pada akhirnya semua suku bangsa menjadi satu melalui pemberitaan dari satu, yaitu Roh
Kudus. Haleluya. Kemudian kita baca juga Roh Kudus turun dengan kuasa agar mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ketika tiupan angin menderu, kedengaran sampai di sekitar perumahan itu, orang-orang pada datang. Orang-orang Yahudi yang datang dari 3 benua Eropa, Asia, dan Afrika. Mereka mendengar suara apa yang ribut-ribut. Tetapi ketika sudah mendengar, mereka melihat bahwa orang-orang yang sedang berdoa berbicara dalam bahasa-bahasa dari negara mereka. Mereka terheran-heran, mereka termangu-mangu karena mereka tahu mereka ini yang sedang berdoa, yang sedang berbicara itu adalah orang-orang Galilea. Bagaimana mungkin, mana bisa mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang penduduk-penduduk sekitar itu punya dari daerah masing-masing, dari negara masing-masing. Dan ini tujuan bahasa roh adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus, yaitu keselamatan kepada segala bangsa. Saudara, bahasa roh bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi bahasa roh itu untuk memberitakan Injil Kristus. Pada hari Pantekosta, yaitu hari ke-50 dari hari Paskah, terhitung dari Sabat sesudah hari raya Paskah. Itu tercatat dalam kitab Imamat. Hari raya Paskah itu melambangkan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian persembahan unjukan itu menjadi lambang dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian korban sajian yang baru dipersembahkan pada hari Pentakosta, yaitu 2 buah roti unjukan, itu melambangkan berdirinya gereja perjanjian baru oleh Roh Kudus yang turun pada hari Pantekosta. Saudara-saudara, kejadian-kejadian yang hebat, kejadian-kejadian yang luar biasa telah Tuhan berikan di kamar loteng, disaksikan dengan begitu banyak orang. Dan kuasa Roh Kudus tidak hanya terjadi pada waktu Tuhan curahkan di kamar loteng, tetapi Roh Kudus juga terus bekerja sampai sekarang. Kejadian itu merupakan satu peristiwa yang sangat heran. Rumah yang mereka gunakan bukan rumah biasa, tapi rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah. Itu dalam Lukas pasal 24 ayat 53. Roh Kudus yang bunyi seperti tiupan angin keras melambangkan kelahiran baru oleh kuasa Roh Kudus sebagai penggenapan janji dari Tuhan Yesus. Sekilas sedikit mengenai Roh Kudus, dia adalah penolong, dia adalah penghibur, dia adalah pembela. Dalam Yohanes pasal 14, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya." Roh Kudus juga dikatakan sebagai penghibur. Yohanes 15 ayat 26 katakan, ini Yesus katakan, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku." Dan kemudian Roh Kudus itu menjadi pembela kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun
jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Haleluya, saudara. Ketika kita berbuat dosa, kita berbuat salah, ada seorang pengantara, seorang yang membela kita di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus juga bekerja dalam tiap pertemuan, dalam persekutuan. Sebagaimana dalam Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Biarlah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan berkenan dalam persekutuan. Oleh sebab itu dinasehati jangan sampai kita menjauhkan diri dari persekutuan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Roh Kudus turun dengan kuasa. Kuasa itu menjadi bukti bahwa Roh Kudus adalah penolong. Kuasa dari Roh Kudus itu bukti menjadi penghibur, dan kuasa Roh Kudus itu menjadi bukti sebagai pengantara. Lidah-lidah api yang bertembaran juga melambangkan kuasa yang menebarkan dan menaklukkan. Sedangkan bunyi tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran itu terjadi secara bersamaan. Tidak satu jadi kemudian yang lain, tetapi itu terjadi pada waktu yang sama. Dan hal ini berarti orang-orang yang mengalami kelahiran baru harus memberitakan, harus menyaksikan Injil Kristus. Dalam Yeremia, waktu menerima firman Allah tetapi tidak dapat memberitakannya, ia mengatakan bahwa oleh karena firman Allah, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Juga kepada dua orang yang sedang berjalan menuju Emmaus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 32, ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan, mereka tidak kenal Yesus. Tetapi dikatakan sana, hati dua orang murid yang berjalan ke Emmaus juga berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Haleluya. Di mana ada kuasa Roh Kudus, hati kita pasti akan berkobar-kobar. Hati kita pasti akan menyala-nyala. Akan ada kerinduan untuk berbicara tentang Yesus. Akan timbul keinginan untuk bersaksi tentang Yesus. Dan saya percaya saudara-saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara mempunyai kerinduan yang sama untuk tetap memuliakan Allah, mempunyai kerinduan untuk beritakan Injil, mempunyai kerinduan untuk bersaksi tentang Yesus. Dan saya percaya pagi hari ini kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dimanapun saudara berada, Roh Kudus itu ada. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia ada. Oleh sebab itu, bukalah hati saudara, terimalah kuasa dari tempat tinggi. Yesus curahkan rohnya. Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, dimanapun saudara berada, kita sudah dengar sekilas, sudah diingatkan sedikit tentang kuasa Roh Kudus pada hari Pantekosta. Tetapi Roh Kudus tidak bekerja hanya pada hari Pantekosta saja, tapi Roh Kudus terus bekerja dulu, sekarang, dan seterusnya. Dan biar kita minta Tuhan, biar rohmu ada di dalam aku. Dan ketika Roh Kudus bekerja, maka mulut kita akan mengeluarkan pujian kepada Tuhan. Kita akan berbicara dengan bahasa yang baru yang diilhamkan oleh Roh. Bagaimana yang harus kita
bicarakan. Ketika orang banyak menyaksikan apa yang terjadi, mereka mendengar, mereka yang berbicara dengan bahasa-bahasa dari mereka yang menyaksikan, saudara, mereka terheran-heran, mereka termangu-mangu karena mereka tahu orang-orang yang sedang berdoa itu adalah orang-orang Galilea. Mana mungkin mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka punya dari negara-negara lain. Sebagian mereka terheran-heran, termangu-mangu bagaimana itu bisa jadi. Tetapi ada juga yang menyindir bahwa mereka itu sedang mabuk anggur. Maka Petrus pun bangkit. Dia mengatakan bahwa kami tidak mabuk anggur. Hari baru pukul 9 pagi. Tetapi yang terjadi justru adalah hal-hal yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara-saudara, akhirnya mereka yang mendengar perkataan Petrus yang penuh kuasa, mereka sangat terharu. Mereka katakan, jadi apa yang harus kami buat? Petrus kata, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada hari itu mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Mereka terima Yesus sebagai juru selamat. Jumlah mereka adalah 3.000 orang. Dan tiap hari jumlah itu terus bertambah. Bukan karena murid Tuhan, bukan karena Petrus dan kawan-kawan, tapi karena kuasa Roh Kudus ada di atas murid-murid Tuhan. Kuasa yang sama Tuhan berikan kepada kita yang ada di akhir zaman, supaya kita tetap kuat, supaya mulut kita, lidah kita memberitakan Injil kepada orang-orang lain, untuk bersaksi tentang Yesus. Saudara, Tuhan tolong kiranya kita tetap semangat mencari kepenuhan Roh Kudus. Pada hari-hari ini semua kita di gereja masing-masing sedang berdoa dan menunggu dan meminta Tuhan curahkan kuasa. Dan biar Tuhan memberikan apa yang kita minta, yaitu kuasa Roh Kudus yang menjadi penghibur, yang menjadi penolong, dan yang menjadi pembela di saat kita dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tetap semangat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara, biarlah kita tetap percaya bahwa Roh Kudus berkarya di zaman yang lalu. Dia terus berkarya sampai saat ini, dan terus dia akan bekerja memenuhi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita memuliakan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkarya Roh Kudus, haleluya, terus berkarya bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kami rasakan hadirat-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, jamah kami, haleluya. Kami jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bentuklah kami ya Tuhan. Terima kasih, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Glory, ubahlah kami. Haleluya Yesus, bentuklah kami Roh Kudus, jadikan kami sama seperti Engkau Yesus. Glory, glory, ubahlah kami, bentuklah kami. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat hadirat-Mu. Glory, haleluya, ubah kami Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami, berhembuslah Engkau di tengah kami. Haleluya, glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Jadikan kami sama seperti Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Jadikan kami sama seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami ingat peristiwa Pantekosta di zaman yang lalu ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan. Kepada orang-orang percaya, mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi. Dan kami percaya dari firman-Mu, Engkau terus bekerja dan tetap bekerja sampai pagi hari ini. Kami dipuaskan dengan Roh-Mu, kami dihiburkan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biar kuasa Pantekosta menjadi nyata dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Kami tetap percaya kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati kami dengan kehadiran Roh Pantekosta. Terpujilah nama-Mu Yesus, berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Berikan kuasa Pantekosta, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, biar kami dihiburkan, kami dibenarkan, kami dikuatkan karena Engkau menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati jemaat-Mu, mereka yang susah, mereka yang berkekurangan, mereka yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri dari pusat sampai ke daerah. Engkau berkati Indonesia, dipuaskan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, diberkati lah
Indonesia. Mereka akan percaya Yesus menjadi juru selamat mereka. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami sudah diberkati melalui puji-pujian, kami diberkati dengan firman-Mu, dan kami diberkati dengan kuasa Pantekosta, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan saudara. Di akhir ibadah pagi hari ini yang juga merupakan Hari Raya Pantekosta, doa saya saudara, biar kita terus memelihara Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Buat saudara yang mungkin belum dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara mintalah kepada Yesus yang merupakan pembaptis dalam Roh. Dan saya percaya kalau saudara meminta dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberikan Roh Kudusnya kepada saudara. Haleluya saudara. Kita berjumpa kembali minggu depan pada jam yang sama. Tetap semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan memberkati.